melihat, halo? Lanjut kok. 100% melihat apa ya? Oh, si A bisa gini nih. Semua yang ngejawab waktu. Tapi dengan pengalaman saya, dengan apa ya? Bahasanya apa sih? Dengan pengalaman saya, terus lihat perkembangan ini memang yang paling prediksi. Saya juga bisa prediksi itu bisa betul, bisa salah. Ya. Karena pengalaman saya yang saya alamin gini ya, ada contoh. Waktu Hendra Aksan di atas, saya nyiapinnya Ricky Angga. Ya. Saya nyiapin Ricky Angga. Saya berharap banyak pada Ricky Angga buat ngelapisin pemain Aksan Hendra. Nah, di bawahnya ini ada Kevin Gideon nih. Nggak tahu gimana, totalnya nyodok gitu ya. Jadi itu prediksinya kan bisa aja meleset. Tapi kalau balik lagi saya pertanyaan ya, yang untuk sementara kalau kita banyak lihat itu memang yang tanya jawab apa? Yang bahasanya menjanjikan ini ke depan jujur aja Leo Dan. Itu satu. Kedua, berikutnya itu ada Fikri sama Bagas. Ya. Baru urutan ketiganya Jere sama Pram. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya bukan hanya dari sekedar hasil kemarin di Thailand. Jadi kita hanya lihat juga perkembangannya. Yang jauh lebih penting hari-harinya mereka mengikuti latihan di asrama di Platnas. Yang jauh lebih penting itu kehidupan hari-harinya. Bagaimana dia ngatur manage kehidupannya. Mulai dari latihannya, makannya, istirahatnya, seperti itu. Dan nggak lupa itu kualitas konsen pas saat mainnya di lapangan gitu. Tapi kalau iya tadi tanya itu kira-kira itulah mungkin urutannya dari Dani Leo, terus Fikri Bagas, baru ada Jere sama Pram. Tapi itu perkiraan untuk sementara sekarang ini ya. Tapi ke depan 2-3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan bisa aja berbalik. Karena mereka ada di sini kan suasananya di asrama, apalagi kan mereka di sini jenuh banget ya, nggak boleh keluar, bla 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 ya. Balik lagi ke karakter sama motivasi pemain itu. Itu yang lagi saya mau mau lihat gitu loh. Karena karakter itu nggak bisa dididik gitu loh. Ya bisa dididik tapi memang udah bawaannya tuh. Gen gitu. Satu. Kedua kalau motivasi itu bisa dengan minimal seminggu sekali lah. Seminggu sekali saya kasih motivasi ke pemain muda itu. Kalau setiap paginya sih selalu ada ya, sebelum latihan kita kasih briefing bla bla bla, tapi seminggu sekali itu kita kasih motivasi mereka supaya kasih masukan ke mereka dengan catatan setelah dikasih per minggu ini, minggu depan 2 minggu kita lihat nih yang kasih motivasi ke mereka jalanin nggak, mereka ngelakukan nggak. Sebenarnya gampang aja sih, banyak sampel yang kita bisa lihat karakternya seperti apa gitu. Pas saat lagi main gitu, itu penting. Jadi pertanyaannya iya, kira-kira itulah jawaban. Jadi urutannya kayak gitu ya. Kalau peluang saya ngebahasnya mungkin gini Der. Ya. Karena ini kan pemain muda, perkembangannya masih naik turun biasa ya. Ini masih butuh waktu proses. Jadi saya lihatnya babak per babak gitu loh. Ya. Jadi kita jangan loncat ke target semifinal atau final sejuara. Ini babak pertama dulu aja mereka lewatin gitu. Saya berharap banyak pada mereka 3 pasang ini bisa lewatin babak pertama. Ya. Gitu kan, karena kalau kemarin di Thailand Leo Daniel bisa sampai semi, tapi kan memang ada didampingin, ada Fajarian, ada si Aksan Hendra. Nah sekarang 3-3-nya muda nih, nggak ada kepalanya.
istilahnya nggak ada pemain senior ya. Coba kalau dikasih tanggung jawab ke mereka gimana? Apakah penampilannya mereka masih konsisten, masih baik, atau bisa lebih lagi, atau dia turun? Nah ini kita butuh waktu, dan ya sekarang ini ya waktunya di Swiss Open nih, babak pertama mereka bisa nggak lewatin gitu loh. Kalau harapan kalau jujur harapan pribadi saya, mereka bisa jauh lebih bisa berhasil di Swiss. Kita nggak usah terlalu muluk-muluk mereka juara. Saya rasa masuk 8 sampai semi aja saya rasa udah cukup baik buat mereka. Artinya latihan persiapan yang selama ini di Indonesia ada hasilnya aja. Cara persiapan ke Swiss anak-anak yang muda ini yang bertiga ini oke ya, Kok? Menurut saya oke sih, cukup lah, tapi masih memang kalau menurut saya masih agak kurang ya, masih kurang banyak waktu yang persiapannya, karena setelah setelah mereka pulang dari Thailand itu memang ada beberapa waktu yang nggak latihan, masih karantina 5 hari lagi ya kan, nggak langsung gitu. Kalau seperti biasa begitu pulang dari turnamen 1-2 hari udah latihan lagi karena beda ya, kita pemain muda ini sama pemain senior, waktunya latihannya masih banyak PR-nya. Pemain muda ini masih banyak PR-nya, masih banyak yang harus diperbaiki, beda sama pemain-pemain yang udah senior gitu.